Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين وبقول يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang amat sangat dimuliakan Allah. Malam ini kita bisa berhadir di rumah Allah. Ini karena Allah. Bahwa tahu malam ini ada acara yang sangat mulia. Kalau penduduk kita menghitung rumah kakak, kalau hadir semua, masjid ni tak muat, tidak muat. Tapi yang bisa hadir, ya ini saja. Ini karena ada, yaitu daripada hidayahnya Allah. Ini luar biasa. Maka terus kita mengingat kepada Allah dengan mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah, yang nikmat Allah luar biasa banyak. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar pada ayat pertama, sesungguhnya kami, kata Allah, telah berikan kepada kamu, artinya engkau Muhammad, untuk kita juga nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmatnya? Kita hitung berapa nikmat? Tidak sanggup. Karena begitu banyak nikmat Allah, sekiranya kita hitung tidak sanggup, kata Allah. Mengapa enggak sanggup? Karena banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Quran surat An-Nahl ayat 18. Quran surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak menghingga, artinya tak sanggup
kita hitung. Mengapa? Karena begitu banyak. Dan begitu banyak nikmat Allah, Allah tidak minta bayaran. Nah, ini luar biasa. Berapa harus kita bayar tangan, berapa harus kita bayar mata, berapa kita harus bayar udaranya Allah kita hirup luar biasa, bukan per jam, bukan per menit, per detik. Hirup keluar, tarik lagi. Sekali-kali untuk melihat bagaimana nikmat Allah, coba sekali jangan tarik nikmat Allah udara, jangan ditarik, tahan. Coba tahan berapa menit sanggup? Coba tes jamaah. Untuk mendapat merasakan nikmat Allah begitu nikmat penting sekali terasa bagi kita. Sekali-sekali jangan diambil nikmat Allah itu. Umpama udara. Coba tes dia. Dia tes, dia nafas ya, cok-cok udara Allah. Dah 5 menit. Sanggup 5 menit? 2 menit hang sanggup. Mesti menit hang sanggup. Syukran, terima kasih. Tak tahan apa itu. Coba tahan sekali. Begitu nikmat Allah terasa. Kaki yang Allah beri kita bisa berjalan, nikmat Allah. Dan banyak lagi. Tidak sedikit pun Allah minta bayaran. Atas semua nikmat Allah, terutama pada badan kita, ya Allah minta cuma satu, tak banyak, satu. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quran surah Ibrahim pada ayat 7 ya. Dan Allah telah memaklumkan kepada kita sidang jamaah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, Allah tambah-tambah nikmat. Ingat kata Allah, barang siapa yang kufur, azabku amat dahsyat, amat pedih nerakanya Allah. Di sini disuruh bersyukur. Disuruh bersyukur 3. Pakai hati, pakai lisan, pakai pekerjaan. Pakai hati, bagaimana caranya? Atas syukur. Syukur itu bagi 3. Syukur dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan hati tasdikkan, goreskan dalam hati. Dalam hati, anda dengan ucapan dalam hati. Nyatakan dalam hati, goreskan, ya Allah, semua nikmat yang ada dalam dunia ini, terutama bagi kita, bagi kita itu datanya darimu Allah. Itu tersebut dalam Quran surat An-Nahl ayat 53. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Quran surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum, dan apa yang ada sama kamu daripada nikmat itu fa minallah, dari Allah. Kedua pakai lisan. Pakai lisan. Pakai mulut, pakai lidah. Alhamdulillah, bersuara. Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Hati mendengar bahasa Indonesia, terima kasih ya Allah. Ketiga, iringi dengan amal perbuatan. Saya singkat, yang disuruh oleh Allah lakukan, yang dilarang tinggalkan, itu syukur. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, tersampaikan, terkirimkan kepada Rasulullah, junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada ahli keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Bapak ibu jamaah hamba Allah, tidak saya sebutkan satu persatu, semua kita semua dimuliakan oleh Allah. Sambil niat iktikaf di rumah Allah, tadi kita sudah salat maghrib berjamaah, kiranya salat yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah. Kemudian kita menanti lagi salat Isya, kita silangi malam ini iaitu dengan tausiah, mau'idah, nasihat singkat. Hana trik long pegah panjang-panjang, mapui long pegah, watai ba Isya long piu. Hana trik baru terlanjur. Paling-paling 25 minit tu.
50 menit, 55 menit dek Rabi karena Isya, sampai Isya. Le Isya, tajak long dah hendak. Pak Masjid Haji Kecil Limit dalam ngolang Ustaz Masrul Aidi. Anak trik tak tabah, anak trik. Bah labu tanah surga nikmat. Bah pisang berat mangat lebu udip lam donya ingat mangat selamat truk tawa lam kubu. Lagi menjaga pegahli Al-Quran bertanya Tengku Bunuh Arahas lah elok. Waktu awal-awal beliau Pui kelekanya 2 kilo je no. Nyatalah pegah anda. Pui bahasa beliau. Sadarkan kaum kerabat donyakan tempat selama-lama. Sadarkan kaum kerabat donyakan tempat selama-lama. Dinanggrodonya tapi siat alam akhirat yang kekal baqa. Nyap gak nyangka 2 kilo malam. Ya wadah popular beliau kan, wadah muda-muda beliau. Luar biasa, nyata nyangka. Tapi dakwah walaupun nyanyi bapak dakwahnya pesannya luar biasa. Lagi Bang Haji Romero pesan luar biasa dakwah. Ya baik lagunya luar biasa. Pesadar tanya bahawa katanya hudik lam nanggro tiat mantap. Diingat ke akhirat. Maka lu baca ayat benar pada awal Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikan dan apa yang telah perhatikan apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi lighad. Lighad itu esok. Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari esok, hari besok. Bahasa Aceh, tingoh. Esok apa sih? Esok. Ya besok. Apa yang katanya persiapkan untuk besok? Betul-betul besok. Sekiranya besok katanya mati, meninggal. Apa nak siap tengok. Tapi ahli mufassirin, esok itu bisa besok, tapi lebih mufassirin menterjemahkan lighad adalah iaitu akhirat. Bapak Ibu ingat masa depan. Tak ingat masa depan kita. Masa depan. Cuma masa depan lu pegang mana? Masa depan adalah masa yang di depannya tidak ada lagi masa depan. Itulah masa depan. Okey, Mumang macam lagi masa depan. Masa depan adalah masa yang di depannya tidak ada lagi masa depan. Itulah masa depan. Nak Mumang? Arak-arak Mumang bingung golong teruk Masa depan ya dah ulang hego Mumang ni. Masa depan adalah masa yang di depannya tidak ada lagi masa depan. Itulah masa depan sama dengan akhirat. Ingat akhirat. Ingat masa depan kita di akhirat. Sekarang kita berada dalam dunia nyata fakta. Akhirat cerita. Akhirat mahsyar, yaumul hisab, mizan, sirat, neraka, surga. Cerita. Nanti setelah dunia tidak ada lagi, akhirat jadi. Akhirat jadi nyata fakta. Dunia jadi cerita. Dulu saya tinggal di Panteri. Ada sebuah masjid Ar-Rahman, tapi saya tidak pernah pergi. Ini yang tak pernah. 5 kali sehari semalam dikumandangkan adan. Long tinggal bak pindah masjid, tapi hantar lonjak. Ini yang habis. Pengajian ada, tidak pernah saya ikut. Ada orang meninggal, tak pernah saya pergi. Habis. Dulu-dulunya katuk akhirat. Tiba nasib. Bapak Ibu jamaah, ini pada awalnya. Ya intinya malam ini sedang jamaah kita menyambut tahun baru Islam.
Tahun baru Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah, kita sudah lewat tahun 1443 kemarin hari Jumaat. Baro danyo tribe pertuh peplo le hijrah. Uronyo uro Sabtu nya malamnyo, ya uro Sabtu di malam Ahad malamnyo seribe pertuh peplo pot hijrah. Kemarin 1443 hijrah. Hari ini malam ini 1444 hijrah. Berarti angka sudah bertambah. 443 menjadi 444. Artinya apa? Berarti usia kita bertambah. Saya kemarin umur saya 46. Tahun ini di malam ini saya 47. Allah panjangkan umur saya ke depan lagi 48. Terus 49. Bertambah terus angka. Tahunnya terus bertambah. 14, 45, 14, 46, 14, 47 terus bertambah angkanya. Tapi ingat saudara kami bahawa berganti tahun memang angka matematika bertambah. Tapi ingat pada hakikatnya berganti tahun bukan bertambah usia kita. Justru Bapak Ibu jamaah, yaitu jatah udik, jatah hidup dalam dunia kita semakin dekat dengan kematian. Semakin berganti tahun Bapak Ibu jamaah, semakin pendek usia kita. Saya saya tidak menyampaikan Bapak Ibu, saya pribadi. Umpama ini angka 0 ini 100, angka 0 ini 100. Umpama saya kayak Rasulullah. Maknanya usianya Rasulullah wafat usia 63 tahun. Saya terukkan posisinya 63 di sini. Sekarang usia saya 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Semakin dekat 3 tahun lagi, Pak. Padahal usia saya sudah 60. 60 tahun kau Ustaz Bukhari. Hana itu boleh dah mati. Dah habis umur mana lagi game. Pada usia dah 60. Beres. Panjang umur. Hana itu boleh dah mati. Jatah 60 leh. Ini mungkin enggak sampai 63, 47, besok dah meninggal umpama. Nanti malam belum tahu. Saya nanti malam ini tidur. Besok pagi belum tentu saya bisa bangun. Tidak ada apa itu. Oleh karenanya Ibu, apa kata Nabi terhadap pergantian tahun ini? Khairun nas. Hadis Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, seget-get manusia, mantala, siman yang panjang umur. Artinya seseorang yang panjang umur. Umpama lembo tertuh ten. Panjang umur. Wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Umur tertuh ten, segar sehat wal afiat, segar bugar. Masjid mupat. Robak masjid, pengajian ikut, nak orang sakit ikut, nak orang meninggal ikut, nak anak yatim bantu, nak fakir miskin butuh uluran bantuan dibantu. Pokoknya hablum minallah ada, hablum minanas ada. Yang luar biasa. Wasyarrun nas, kata Nabi, sejelek-jelek manusia, mantala umruhu, dia juga panjang umurnya. Tapi kata Nabi, wasa'a amaluh, tapi jelek amalnya. Ingat Bapak Ibu jamaah, panjang umur makna sini panjang umurnya 100 tahun. Panjang umur seseorang belum tentu dia baik. Pendek umur seseorang belum tentu dia buruk. Saya ulangi, panjang umur seseorang belum tentu dia baik. Pendek umur seseorang belum tentu dia buruk. Panjang pendek umur sangat ditentukan dengan kualitas dia hubungan dengan hablum minallah dengan hablum minanas. Yaitu usianya umpama. Kita tahu, ya alhamdulillah hari itu
ada qariah kita hari itu sebelum ke Benang Meriah di Kota Banda Aceh. Bapak ibunya kan tahu kejadian peristiwa itu, mobilnya terbalik, meninggal seorang qariah dari insan Qurani. Anak saya juga di situ. Anak saya fahmil Quran tapi tak sempat ke Benang Meriah karena sudah ke Mesir. Nah, Bapak Ibu jamaah, tergulir mobilnya, meninggal. Hafizah 30 juz Al-Quran, tidak dia bawa lagi Quran. Al-Quran ada di dalam benaknya, di dalam kepalanya. Meninggal. Berapa usianya? 16 tahun. Apakah dia jelek? Usianya 16 tahun tapi Al-Quran di dalam dadanya. Meninggal. Baik dia. Itulah pendek umur, amalannya luar biasa. Seseorang usianya 100 tahun. Pekerjaannya minum arak. Pekerjaannya, ya, selahnya saya persingkat saja, yang maksiat kepada Allah. Tak apa umurnya panjang. Oleh kerana Bapak Ibu jemaah, kita ini momentum kita hijrah malam ini. Ya, jadi kita ulangi. Adik, pergantian tahun Bapak Ibu jemaah, secara matematika bertambah angka, tapi ingat secara hakikatnya kita berkurang umur kita Bapak Ibu jemaah. Nah, kita cerita sedikit tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah, kalau kita melihat, ya, kalau kita makna melihat ini kan, kita ingin menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah terhadap Islam itu. Nanti bicara tentang Maulid, kan ada Maulid Nabi sejak kelahiran sampai wafat. Nanti bicara Isra' Mi'rajnya Nabi. Kemudian kita malam ini tidak bicara Maulid Nabi, tidak bicara Isra' Mi'raj Nabi, tapi hijrah Rasulullah. Melihat hijrah Rasulullah sudah jamaah yang mulia. Ya, kalau kita cerita, saya kadang-kadang tidak bisa lagi berkata-kata. Karena diawali pada hari Kamis. Kita singkat ni. Kisah cerita tentang hijrah Rasulullah diawali pada hari Kamis. Pada kami hari Kamis paginya, yaitu ada namanya Umar Hisham. Umar Hisham. Nama kerennya Abu Jahal. Nyan Umar Hisham, nama keren ji, panggilan ji Abu Jahal. Abu Jahal mengumpulkan semua panglima-panglima, ulu-ulu balang istilahnya, orang-orang yang konco dengan dia. Membuatlah satu pertemuan. Diberi nama pertemuan itu Darun Nadwah. Darun Nadwah, rumah balai pertemuan. Pimpinan rapat, istilah pimpinan rapatnya pertemuan itu dipimpin oleh Umar Hisham, Abu Jahal. Agendanya satu. Apa agendanya? Agendanya satu Bapak Ibu jamaah. Agendanya yaitu bagaimana cara menghabisi Muhammad yang diundang. Umpamanya pergi surat diundang. Agendanya bagaimana cara menghabisi Muhammad. Ya Allah. Pagi Kamis. Saya bersingkat karena waktu maghrib sampai menjelang Isya Bapak Ibu jamaah. Ya, karena banyak instruksi. Pandangannya luar biasa banyak. Bagaimana cara kita menghabisi Muhammad? Bermacam cara. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Saya persingkat kesimpulan di antara itu Bapak Ibu jamaah. Nanti malam. Berarti nanti malam, paginya rapat Kamis. Nanti malam, berarti malam Jumaat. Nanti malam kita semua, para pemuda kafilah-kafilah, perwakilan kafilah yang anti dengan Muhammad, kumpulkan ke sini. Kita serbu rumah Muhammad, kita kepung rumah Muhammad, kita masuk ke rumahnya, kita ambil Muhammad, kita bunuh. Kesimpulan. Selesai ditutup rapat oleh Umar Hisham, Abu Jahal, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Datang malaikat Jibril, Muhammad, ya Jibril, hijrah Muhammad, tinggalkan kota Mekah Muhammad, hijrah Muhammad menuju Madinah, menuju Yastrib dulu namanya. Ada apa ya Jibril? Abu Jahal dengan bala anggotanya, terkuncup-kuncunya, mereka sudah duduk rapat. Mereka kesimpulannya, kamu nanti malam kamu akan dihabisi. Baik ya malaikat Jibril. Pada setelah siangnya, maknanya kalau kita setelah zuhur, beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Itulah mengajak kawan. Tanya putungan Bapak Ibu jamaah, pelai kawan. Hanya tidur. Lagi alhamdulillah, pelai kawan tanya, pelai kawan.
Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, ke rumah sahabat. Di samping sahabat, beliau juga itu ayahnya kerana kahwin dengan anaknya Aisyah. Pergi ke rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, kita tinggalkan kota Mekah menuju Madinah. Baik ya Rasulullah, tanpa pertanyaan. Beliau menghampiri Ali, lalu Ali disuruh ke rumah Rasulullah. Kemudian pada malamnya, Bapak Ibu jamaah, malam Jumat, Ali tidur di tempat tidur saya. Ali tanpa banyak tanya, luar biasa, Ali taat, tunduk, patuh kepada Rasul. Ali tahu bahawa sebentar lagi akan datang para orang-orang yang akan menghabisi Muhammad. Kalau menggantikan tempat tidur Muhammad sama dengan taruhannya nyawa, mati. Tapi Ali tetap siap, ya Rasulullah. Maka tidurlah Ali, bangunlah Rasulullah, bergerak Rasulullah. Di luar sudah dikepung luar biasa banyak. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana yang berhasil rencana Allah. Rencana manusia ingin menangkap menghabisi Muhammad, rencana Allah tidak bisa. Keluar Muhammad, apa yang terjadi? Mukjizat. Ini mukjizat. Quran surat Yasin. Nanti buka ibu ya, Quran surat Yasin. Kan baca Yasin. Quran surat Yasin. Ustaz baca ayatnya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Quran surah Yasin, Bu, ayat berapa, Bu? Ayat 11. 9. Ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, di belakang mereka sekat dinding. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, dan kami tutup mata mereka. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, maka mereka tidak bisa melihat. Mereka di luar semuanya banyak siap-siap mau masuk tangkap Muhammad. Nabi Muhammad keluar, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tertutup mata mereka, Rasulullah berangkat. Ibu-ibu nyo ayatnya nak amalkan no. Kerana ibu-ibu tu watai bak jalan, watai nubah Honda, hana nubah helm, watai nak sweeping, sweeping. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Neprong pada dengar. Dia ayus ni. Kira ibu kira-kira drop. Stop. Kan amalan. Ya, dinding sekat, di depan sekat, di belakang sekat. Mereka tidak melihat. Prit. Mari prit go. Stop. Bu, mana hello? Aduh. Pasti ayat benar. Salah ya? Salah ayat tadi. Kon ayat salah. Amalan tanya nanti. Amalan kita dah cukup, Bu. Rasulullah itu luar biasa. Ya, kita persingkat bu cerita itu. Rasulullah menuju Abu Bakar, rumah Abu Bakar. Abu Bakar, ya Rasulullah, ayo keluar. Menuju ke mana? Mereka masuk ke rumah Rasulullah ketika itu, ya. Coba lihat. Oh, masih ada Muhammad, masih ada di tempat tidur. Tangkap terus. Ya, baik. Begitu dibuka selimutnya, kainnya. Oh, matanya. Ali ternyata. Ali. Terkejut mereka. Ali, ya, saya Ali. Mana Muhammad? Muhammad di mana? Ya, sekarang saya tidak tahu. Ini cara mengelak lagi ni. Sekarang saya tidak tahu. Tadi tahu. Sekarang saya tidak tahu ke mana Muhammad. Benar kepelau naino. Ya, cara mengelak biar ada dosa kan. Lagi Rasulullah kan lagi duduk.
Kalau ada orang mengejar pakai selah pedang, seorang lari terhadap pembunuh, lari dikejar satu orang, dikejar, lewat dia dapat di hadapan Muhammad. Lari dia, datang orang mengejar ini, tanya sama Muhammad, ada kamu lihat orang yang lari tadi? Saya akan jumpai dia, akan saya tangkap dia, saya bunuh dia. Beliau geser sedikit. Pandai Rasul. Beliau geser. Sejak saya di sini, saya tidak melihat. Nak salah Rasulullah. Nak salah. Saya kata baca. Sejak saya di sini, saya tidak melihat. Sejak saya di sini, saya hanya melihat siapa? Yang drum mentau. Sejak ini, yang punya ini. Gitu pun Nabi belum bunuh. Itu cara menghindari. Luar biasa itu. Sangat hati-hati Bapak Ibu jamaah. Maka mereka tidak membunuh Ali karena yang bunuhnya Rasulullah. Maka Rasulullah tu dicari. Sembunyilah Abu Bakar. Rasulullah bersama Abu Bakar sampailah di Jabal Sur. Jabal Sur Bapak Ibu jamaah. Bapak Ibu yang sudah pergi ke sana bisa lihat Bapak Ibu jamaah. Nampak tilah Rasulullah, dia bisa lihat. Saya belum sampai ke situ. 2017 sudah sampai, saya melihat tulisannya Sur. Ya Allah, bukit Jabal Hira. Ya Allah, terjangnya luar biasa, bukitnya harus dinaik. Ya sudah saya naik ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah naik pun sangat susah. Tapi sudah dibuat depan-depan naik, tapi susah. Apalagi Jabal Sur. Yang ketika itu batu-batuan luar biasa. Naiknya Rasulullah di situ. Begitu sampai Bapak Ibu jemaah untuk sembunyi, itu malam Jumat. Malam Jumat beliau masuk jam 2 malam. Jam 2 atau jam 3 malam kalau waktu kita Bapak Ibu jemaah. Abu Bakar begitu sampai di situ belum masuk ke dalam. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar luar biasa. Rasulullah sebentar. Saya masuk duluan, saya cek dulu di dalamnya apakah mungkin ada sesuatu, mungkin binatang buas ataupun ada binatang yang berbisa. Luar biasa Abu Bakar. Begitu rasanya aman, beliau baru, ya Rasulullah, aman, masuk. Tidak ada lampu Bapak Ibu jamaah. Gelap gulita, meraba-raba. Begitu sampai di dalamnya, karena lalah jam 3, jam 4 Bapak Ibu jamaah. Apa pesan Abu Bakar pada Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, silakan tidur karena Rasulullah capek dalam pelarian. Pertanyaan Abu Bakar apa nak? Abu Bakar apa? Bukan pelarian. Abu Bakar juga pelarian. Abu Bakar juga menempuh pelarian dan perjalanan, juga capek. Tapi kata Abu Bakar, ya Rasulullah tidur, istirahat dulu karena Rasulullah capek. Tidurlah dalam pangkuan Abu Bakar, di pahanya Abu Bakar. Beliau ulurkan kakinya, beliau tidak bergerak-gerak kakinya supaya Rasulullah bisa tidur dengan nyenyak. Tapi beliau tidak bisa tahan Bapak Ibu jamaah, setahan-tahan apapun oleh Abu Bakar, karena sesuatu yaitu ada binatang berbisa di situ, dibunuh ular menggigit, mematoklah kaki beliau. Maka beliau tak bisa tahan. Beliau tahan. Lama-lama beliau tak bisa tahan. Satu tak bisa tahan. Air mata keluar. Air mata beliau keluar. Air mata Abu Bakar keluar. Maka berjalanlah di pipi Abu Bakar sampai meneteslah di pipi wajah Rasulullah yang mulia. Bangun Rasulullah. Ya Abu Bakar, air apakah ini? Apakah ada hujan? Sedangkan kita dalam gua, kok bisa ada air? Muhammad, itu air mataku Muhammad. Saya tadi menahan kesakitan Muhammad karena ada binatang yang berbisa menggigitku. Mungkin tadi ular wahai Rasulullah. Saya tahan, tapi saya tidak bisa tahan air mata saya. Maka obatnya adalah apa Bu? Obatnya air mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil air mulut Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilengketkanlah dia, diletakkanlah, itu diusapkanlah pada kaki Abu Bakar Siddiq. Seketika hilang sakitnya, tidak lagi sakit Bapak Ibu jamaah. Intinya apa kedua Bapak Ibu jamaah? Kalau ibu-ibu lagi mungkin gotong royong, ataupun lagi bersih-bersih di tempat-tempat di rumah, mungkin ada sampah-sampah, nanti keluar ular apa Bu? Biasanya keluar kalau kecil-kecil itu ular brus ya, ular brus ya. Ular brus, kenal ular brus? Ulu bro, kamu ke ulu bro? Ada ular binting, ulu binting. Ular kecil-kecil. Nah, ini patok. Apa obatnya Bu? Obatnya air mulut, air ludah.
Air ludah siapa? Air ludah kita? Tidak. Abu Bakar digigit air ludah yang orang lain. Maknanya air ludah Nabi Muhammad. Kalau kita dipatok sama ular, berarti tak boleh air mulut kita, tapi air mulut orang lain. Lagi gotong royong ataupun lagi bersih-bersih sampah-sampah, letak ular. Tak digigit. Cari kawan. Ada gitu lewat. Kawan sebentar. Ngon. Kena tiap. Menan. Ataupun ibu-ibu sebentar. Ibu. Nejak kena tiap. Takon. Ilau hijau ada ulu. Ibu ular gigit saya. Kenapa? Oh ya. Kasih obat. Apa obatnya? Air mulut. Oh, gampang. Padu nak boleh? Le, bersih. Puah. Oh, le tak punah itu. Letakkan, usapkanlah di kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kiranya gimana ibu? Sembuh? Kan sembuh ibu. Tambah sakit lah. Berat tambah sakit lah. Apakah? Itu air mulut, bukan air mulut Habibullah. Rasulullah kalamnya luar biasa, tak ada riba, namimah, caci maki, tak pernah kejelekan. Itu nyatanya ya Allah, hantik kubat ini ibu. Ya. Nah, berapa malam? 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam, berarti 3 malam 3 hari di dalam Gua Thur. Tentu pertanyaannya, siapa yang mereka makanannya mana? Makanannya mana? Siapa yang bawa? Sebelum kita cerita siapa yang bawa makanan, Bapak Ibu jemaah, berarti kan tadi kan masuk Rasulullah sama Abu Bakar. Tentu kan mereka para kafir Quraisy kan mencari terus. Begitu sampai di bukit Jabal Sur juga, para orang-orang cari, ya. Coba lihat yang di bawah. Coba naik terus. Ya, naik terus mereka yang cari Muhammad. Nah, sudah sampai dah. Coba lihat ke bawah, ke dalam goa. Begitu lihat, burung-burung merpati. Kemudian ada kadal-kadal. Kemudian ada cai. Ya, Bu, kenal cai, Bu? Cai? Bukan sa'i. Sa'i lah di kecil Safa Marwah. Cai. Laba-laba. Rambidun, ya. Cai tu baca. Kan tahu cai, Bu. Laba-laba. Laba-laba membuat rumahnya laba-laba. Sarang laba-laba. Tak mungkin. Muhammad tak mungkin ada di dalam ini, dalam goa. Karena sini banyak kali burung-burung bertelur, kemudian lagi menggeram dan sudah beranak pinak. Kemudian ada yang kecil, sudah ada yang besar. Kemudian ada laba-laba, rumahnya luar biasa. Ini enggak ada ciri-ciri ada orang di dalam, enggak mungkin. Oh ya, boleh. Cari tempat lain. Aman. Tapi di dalam gemetar juga Abu Bakar. Gemetar. Melihat Abu Bakar gemetar, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gemetar, Allah bersama kita. Aman. Siapa yang bawa makanan? Ibu yang bawa makanan siapa? Yang membawa makanan ibu namanya Asma binti Abu Bakar. Asma membawa makanan. Bu Asma ya, Asma. Bukan Asma, Bu. Itulah dua bukan. Tu yang bawa makanan waktu Nabi bilang Gua Thur, Asma lain. Asma tak apa? Ya Asma. Kau Asma. Kayak Hamzah. Asma binti Abu Bakar. Bawa makanan. Kemudian ada lagi peran ini ibu itu Asma, Bu, membawa makanan. Intinya apa itu? Ibu-ibu perang wanita. Perang wanita kepada Rasulullah membawa makanan. Ibu-ibu juga sekarang apa membawa lagi makanan? Tak lagi bawa makanan. Tapi bagaimana? Memberikan makanan pada fakir miskin. Memberikan makanan kepada anak yatim sebagaimana Rasul. Itu hijrah kita, ibu. Kemudian yang mencari berita. Didengar berita, Muhammad cari terus. Selama belum dapat, dan kita cari terus. Ijak Abdullah pada malam. Rasulullah jangan keluar dulu. Situasi kondisi belum aman. Muhammad bersama Abu Bakar tetap dicari. Terima kasih Abdullah. Pertanyaan lagi. Asma bawa makanan. Abdullah update berita. Ya, berita-berita yang kejadian situasi kondisi itu yang tahunya Abdullah. Tentu ada tapak kaki. Tapak kakinya Asma, tapak kakinya Abdullah. Kalau ada tapak kaki mencurigakan nanti. Pasti mereka akan mencari. Untuk menutupi tapak-tapak kaki ini ada lagi sahabat Rasulullah, pemuda luar biasa,
yaitu namanya dia bawa kambing. Dibawalah kambing yang banyak, dilepaskan kambing di situ biar main dekat-dekat dengan Jabal Sur, dengan Gunung Sur dekat gua situ. Dilepaskanlah kambing-kambing domba-dombanya. Siapa namanya? Namanya ibu diingat untuk jadi untuk anak. Namanya Amir Fuhairah. Amir Fuhairah itu dia mengembala, artinya melepaskan kambing di situ sehingga begitu banyak kambing, tapak-tapak kaki Asma dan Abdullah hilang. Bapak Ibu jamaah, tidak mencurigakan bahwa di situ ada orang. Keluarlah malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, berarti hari Ahad. Malam Senin baru bergerak. Datang Abdullah, Rasulullah, situasi kondisi sudah aman. Nampaknya Rasulullah ada tidak dicari lagi, tidak tahu mereka. Oh baik, terima kasih Abdullah. Keluarlah pada hari Senin malam Selasa, menujulah ke Yasrib. Berapa hari berapa malam ibu sampai ke sana? Ada yang tahu ibu berapa hari ibu? Malam Senin bergerak. Malam Senin bergerak. Keluar Rasulullah Bapak Ibu hari di gua itu malam Senin. Ada penunjuk jalan. Nalam penunjuk jalan. Hanaiba jalan mulus tajak kodeh Sulimun, Hanaiba jalan Medan. Karena tahu kalau jalan mulus di situ banyak sweeping, berarti banyak lagi bala tentara, artinya orang-orang jahat, orang Abu Jahal, Abu Lahabnya, Abu Sufyan dan sebagainya. Maka dibawa oleh penunjuk jalan yang lain, jalan alternatif, yaitu Bapak Ibu jamaah namanya Abdullah Quraiqid. Abdullah Quraiqid penunjuk jalan. Muhammad jalan ini, Muhammad jalan ini. Kenapa kata Muhammad? Tidak disebutkan yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad. Ternyata Abdullah Quraiqid belum Islam. Ya, dia Yahudi ternyata. Apa maknanya? Rasulullah juga berkawan dengan bukan orang Islam, dengan Yahudi. Artinya berkawan boleh, tapi secara nanti Bapak Ibu dengan akidah tidak boleh. Di rumah Rasulullah juga banyak para Yahudi. Rasulullah juga pernah bekerja pada rumah Yahudi. 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Beliau kerjanya apa? Di rumah Yahudi. Apa tugasnya? Ambil air. Ambil air dalam sumur yang sangat jauh. Satu timba, 1 biji kurma. 1 timba, 1 biji kurma. Timba yang ketiga jatuh. Marah Yahudi, Muhammad, anjing tak kerjakah? Sebuah timba, sebuah kurma, 2 buah timba, berarti sebuah kurma, 2 anak kurma. Lebok, waktu angkat ketiga jatuh timba. Harus kan rugi Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang mengambil timba itu? Orang yang lain mengambil timba itu dengan tali-tali tidak bisa. Kalau sekarang silahnya pakai dengan kawat-kawat atau besi-besi, tidak bisa dapat. Munyuk tanya gampang pakai renang kena jama. Nah mau pakai renang. Tak puduk alat-alat miuk tak tahu untuk menitalo syak merumpak. Siapa yang mengambil? Tidak ada yang bisa mengambil timba yang sudah jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Siapa yang ambilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa diambilnya? Tidak pakai kayu, tidak pakai besi, tidak pakai tali. Beliau ambilkan tangan beliau, masukkan ke dalam sumur, beliau ambil timba. Ini timbamu Yahudi. Ini timbamu. Terkejut Yahudi, ya Allah. Maksud ya Allah, tanya pegang ya pada ya Allah ke Yahudi. Nganjaro gitu. Sia. Cepat dia itu Rasulullah. Bapak Ibu jemaah, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin sampailah di Yasrib, itu posisinya ke Kuba. Sampai di sana Bu. 8 malam 8 hari perjalanan Rasulullah, itu luar biasa Bapak Ibu jemaah. Maka kita orang Islam harus mengenalnya. Harus teringat dengan Nabi Bapak Ibu, hijrah luar biasa. Hijrah Nabi untuk kita. Kalau tidak Nabi hijrah ke Madinah, mungkin kita di sini sedang jamaah tidak bisa begini. Karena peradaban dimulai di Madinah luar biasa. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini malam ini kita mengisahkan tentang ini. Pasti kita bukti cinta kepada Rasulullah. Kita bicara tentang hijrah Rasulullah Bapak Ibu jamaah. Ya. Dan apakah mudah perjalanan? Tidak. Batu-batuan. Ada batu-batuan nama
Gurung padang pasir, naik bukit, bapak ibu jangan naik turun. Kemudian yang namanya batu-batuan, ada yang bulat, ada yang lonjong. Ya Allah, kaki Rasulullah. Kemudian Suraqah, banyak cerita di situ. Suraqah juga tahu bahawa Muhammad, ada ketahuan bahawa Muhammad menuju ke sana. Suraqah itu dia paling hebat, tapi Yahudi punya kuda yang sangat cepat larinya, tidak pernah gagal, tidak pernah nomor 2. Dia tetap kuda dia nomor 1. Dia pemenang nomor 1. Tidak pernah jatuh. Tidak pernah jatuh. Tidak pernah jatuh. Kanya orang yang bah Honda tu orang Allah nak usah apa yang bah Honda yang bukan 3 taan. Rossi ya. Nak pernah ada? Pernah tak? Pernah ada Rossi na? Nyok hana pernah. Kai bang macam tu. Tidak pernah jatuh itu Suraqah. Nah, tapi ketika itu dia kejar Muhammad dengan kencangnya luar biasa. Gemuruh terjadi. Abu Bakar, ya Rasulullah, suara apa itu? Kemudian ada kepungan debu. Oh ya Rasul, ya Abu Bakar, itu kita nampaknya ada yang mengejar kita. Betul ternyata. Hampir dekat dengan Rasulullah, Suraqah bersama kudanya tersungkur. Nah, tadi tak pernah jatuh kuda ini, tapi kuda itu jatuh bapak ibu jemaah. Bukan jatuh saja, tak bisa bangkit, tak bisa bangun, itu kudanya Suraqah. Maka yang bantunya siapa? Yang mulia. Rasulullah balik, boleh angkat Suraqah dengan kudanya. Rasulullah tahu lagatnya ingin bunuh Rasulullah, tapi pesannya luar biasa. Wahai saudaraku, kalau bawa kendaraan pelan-pelan, hati-hati. Lalu Suraqahnya arti menyerahnya, luar biasa ini manusia, luar biasa. Lalu dia minta pada Muhammad, Muhammad, apa pesanmu padaku? Ya Allah, Muhammad, apa pesanmu padaku? Wahai Suraqah, sekembali kamu ke Mekah atau ke tempat kawan-kawanmu, jangan pernah kasih tahu bahawa kami menuju ke sana. Baik Muhammad. Begitu dia balik ke Mekah dengan kudanya, datang kawan tanya, Suraqah, dari mana? Dari sana. Apa jumpa Muhammad? Jawabannya dah lain dia. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Nanti kita cari Muhammad, kita tangkap dia. Ajakkah mentau? Kehan. Ya, kalain. Suraqah. Bapak ibu jemaah. Dah kita singkat, sampailah di Kuba. Sampai ada di sana bapak ibu jemaah. Di Kuba, hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam, artinya 4 hari bapak ibu jamaah, 4 hari di Kuba. Rasulullah membangun sebuah masjid Kuba. Masjid Kuba. Apa kata Nabi? Barang siapa yang salat di Masjid Kuba sama dengan umrah. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. 4 malam 4 hari. Berarti hari Jumatnya 4 hari Rasulullah bisa bangun Masjid Kuba. Kata Nabi, barang siapa yang salat di Masjid Kuba sama dengan umrah. Bapak ibu yang sudah berangkat ke sana, pergilah ke Masjid Kuba, salatlah di sana. Bagusnya nanti masuk ke dalam, lihat ada kubah yang besar. Di situ ada tandanya, bapak, diberikan tanda lubang di atas. Ada di lubang itu ditanda sebagai itu tempat yang awalnya. Lagi Masjid Nabawi ada tandanya, kubahnya hijau, menandakan di situlah yang pertamanya, di situ ada Rasulullah dengan kuburannya Abu Bakar dan Umar. Bapak ibu jemaah, di Kubah itu ada tandanya di atas. Salat di bawahnya, pahalanya umrah. Hari Jumat menuju Yasrib. Bagaimana disambut Nabi? Luar biasa disambut. Tidak sebagaimana di Taif. Disambut di Yasrib, nama sekarang Madinah, disambut. Sudah siap mereka, Muhammad menuju ke sana. Muhammad, kita tunggu Muhammad. Muhammad sedang dalam perjalanan, ditunggu mereka dengan rebananya. Dipukullah rebana menyambut Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi luar biasa disambut Rasulullah. Yasrib, kata Nabi, itu adalah tanah tandus, tanah gersang, tanah berpenyakit. Maka Nabi ganti nama Madinah.
Maka disebutlah Madinah Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah. Beliau dirikan sebuah masjid, Masjid Nabawi. Bapak Ibu jamaah yang mulia, itu saya kisah tadi fisik. Kita tidak hijrah lagi dari Mekah menuju Madinah. Orang Mekah menuju Madinah itu namanya muhajirin. Orang di Madinah menunggu orang muhajirin namanya orang Ansar. Mereka terjadilah persaudaraan. Muhajirin, kalau kita cerita Bapak Ibu, orang-orang Rasulullah dulu itu ada sebelum Nabi hijrah, ada sudah duluan. Ada yang begitu Rasulullah juga hijrah, mereka juga hijrah. Tidak enak Bapak Ibu jemaah, disergap luar biasa. Mau ke Madinah? Ya. Boleh ke Madinah, tinggalkan rumah, tinggalkan harta, berangkat. Ya Allah. Baik, ditinggalkan rumah, ditinggalkan harta. Mau ke Madinah? Ya. Ayahmu tinggal, mamamu tinggal. Ya Allah. Sedih luar biasa. Yang jelas harta benda semuanya tinggalkan. Boleh berangkat, kosong. Uang jangan bawa. Baju tidak boleh bawa, yang kecuali pada badannya. Mereka tinggalkan. Orang muhajirin sampailah di Madinah Bapak Ibu. Orang Ansar menyambutnya. Persaudaraan terjadi. Maka orang muhajirin, orang Ansar Bapak luar biasa bersaudara. Maka orang Ansar memberikan orang-orang muhajirin yang ada 2 rumah, ada 2 rumah, kasih rumah 1 untuk muhajirin. Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada 2 buah rumah, juga tak apa. Lagi ya. Kemudian yang ada toko-toko 2, kasih 1 untuk muhajirin. Yang ada kebun-kebun kurma 2, 3, kasih 1 untuk kaum muhajirin. Tapi 1 ada juga Bu, yang suami-suami di Madinah, yang istrinya ada 4, dikasih juga Bu. Dikasih Bu. Ibu-ibu yang suami kasih juga 1. Tapi yang besi yang karu ya, nyobaknya karu. Tapi Madinah kasih Bu. Orang benar yang suaminya punya 4 istri 4, karena mereka tinggalkan istri kadang-kadang Pak, dikasih sana. Bukan mana dikasih sini Bapak Ibu, akan ada persyaratannya Ibu, bukan dikasih lagi menang-menang kan. Bapak Ibu jamaah. Nah, kita tidak hijrah sebagaimana visi Rasulullah Bapak Ibu jamaah, tapi kita juga hijrah sekarang bagaimana? Hijrah dari maksiat tidak maksiat lagi. Hijrah dari tidak baik menjadi baik. Hijrah dari baik ke lebih baik. Hijrah dari dulu tak ke masjid, hijrah sekarang masuk ke masjid. Dulu ya hijrah. Dulu kita ke masjid 2 waktu, sekarang 5 waktu. Hijrah dulu tak pernah pegang Quran, sekarang pegang Quran. Hijrah dulu muka Al-Quran cuma baca 1 ayat, sekarang 2 ayat. Begitu. Hijrah Bapak Ibu jamaah. Yang dulu kita tidak pernah saling membantu, bantu sekarang. Yang dulu kita itu hijrah, ya kita tak pernah berbakti kepada ayah dan ibu, sekarang berbakti kepada ayah dan ibu. Lebih-lebih Bapak Ibu yang di Pantai Rik, kita tahu tsunami dulu bagaimana di sana. Ibu-ibu hijrah, bagaimana ayah ibu kita mungkin yang kena tsunami. Bagaimana caranya hijrah Bapak Ibu jamaah? Tak pernah berdoa kembali Bapak Ibu jamaah. Nah, inilah saja mungkin yang dapat disampaikan Bapak Ibu jamaah, karena sudah waktu-waktu Isya sudah lewat. Karena kita habis Isya, yang mau nanti mendengarkan lagi tausiah muaidah itu di Masjid Haji Selimi dekat dengan kita, ada Ustaz Masrul Aidi Bapak Ibu jamaah ya. Mungkin inilah saja Bapak Ibu jamaah. Tapi segala lontok ya benarlah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama Bapak Ibu jamaah, karena ada tema bahawa memperkuat hablum minallah hablum minan nas. Ya, ini kita Bapak Ibu ada masjid di sini, adalah terjadi hablum minallah. Di sini ada hablum minan nas. Biar ditinggalkan masjid Bapak Ibu jamaah. Juga dengan kawan-kawan jamaah Bapak Ibu jamaah. Terakhir kita baca 1 ayat Quran surah Al-Imran pada ayat 112, lalu kita tutup Bapak Ibu jamaah. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Kata Allah, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Kata Allah, kamu mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, illa kecuali yang mereka ada buat, yaitu tali hubung dengan Allah, itu agama Allah, tali hubung dengan Allah, dan juga ada perjanjian dengan manusia. Maknanya ada dia buat hubungan baik dengan Allah
dan ada yang baik hubungan dengan manusia. Ya, demikian saja yang dapat disampaikan. Bapak Ibu jamaah, semoga ada manfaatnya. Kita baca doa bacuk. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah atas segala dosa kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah atas segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terutama sekali ibunda kami ya Allah, yang mengandung kami sangat susah ya Allah, mengeluarkan kami ya Allah, keluar keringatnya, keluar darahnya ya Allah. Ampunilah dosa ibunda kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami tak akan sanggup membalas jasa kedua orang tua kami, terutama ibunda kami. Walaupun kami banyak uang, kami gaji 1 miliar, tak sanggup membalas jasa ibu kami. Walaupun kami sanggup membawa ibu kami keliling dunia, bahkan sampai kami tawar ibu kami, itu tak akan terbalas dengan jasa ibunda kami kepada kami ya Allah. Kami minta kepadamu, ampunilah dosa ibunda kami, ampunilah dosa ayah kami. Ayah kami mencari nafkah untuk kami, keluar pagi, siang, sore, bahkan kadang malam belum pulang. Itu untuk kami. Ampunilah dosa ayah kami. Bagi kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, umur ibadah, umur taat kepadamu, kuatkan iman di dadanya, selamatkan imannya ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka, jadikanlah kuburnya satu taman daripada taman surga ya Allah. Kelak di hari kiamat, masukkanlah dalam surgamu ya Allah. Ampunilah dosa anak kami ya Allah, ampunilah dosa kakek nenek kami, paman bibi kami, adik kakak abang kami, ampunilah dosa jiran tetangga kami, ampunilah dosa muslimin muslimat semuanya ya Allah. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu dengan Nabi Muhammad. Perjuangan Rasulullah untuk kami luar biasa. Beliau teringat kami luar biasa, rela tidak makan, tidak minum untuk kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami kelak di hari kiamat bisa menatap, bisa melihat wajah Rasulullah. Izinkan tangan kami ini bisa bergandengan tangan dengan Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami disirat bersama dengan Rasulullah, sehingga kami bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selawat Bu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.
Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, semoga manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.